Baik Bunda, sesuai dengan pernyataan atau statement Bunda di vlog-vlog YouTube sebelumnya terkait pengurusan aset khususnya yang berkaitan dengan aset dokumen, Bunda pernah menyampaikan peran 3 pilar sangat menentukan kelancaran bahkan keberhasilan pengurusan akan aset tersebut. 3 pilar itu sendiri meliputi seperti halnya yang Bunda sampaikan, Presiden sebagai tampuk pimpinan tertinggi di negara ini. Kedua, delegasi kementerian terkait sebagai kepanjangan tangan Presiden dalam menjalankan pengurusan aset amanah NKRI ini. Dan yang terakhir adalah elemen perbankan, dalam hal ini BI sebagai fasilitator dan eksekutor percepatan pengurusan aset amanah NKRI berikut dengan pemegang amanah langsung yang berkoordinasi dengan baik untuk terselesainya pengurusan harta amanah Soekarno ini. Nah, pertanyaannya Bunda yang ingin kami ketahui adalah, pertama, jika ada seseorang atau korporasi dan sebagainya mau memfasilitasi kepengurusan akan harta amanah ini, apakah Bunda akan membuka ruang untuk berdialog dan menyelesaikan bersama-sama sebelum semuanya ini bisa dijalankan dengan baik? Monggo Bunda. Ruangan selalu ada buat mereka yang kepingin bekerja sama untuk menyelesaikan aset-aset ini. Terus siapapun itu kita akan beri kesempatan, cuma kita kan verifikasi dulu ini benar-benar adanya atau hanya sekedar, karena ini bukan permainan yang bisa dimain-mainkan. Kalau memang iya, kenapa tidak? Saya rasa walaupun bukan aset amanah, aset siapapun, baik itu pribadi atau menyangkut keluarga atau keluarga besar, mungkin sama. Yang penting dijalankan dengan benar, diurus dengan benar, kenapa tidak? Artinya dalam hal ini Bunda ingin menyampaikan Bunda bersedia untuk membuka ruang, tapi Bunda juga harus mempertimbangkan tentang kapasitas dan komponen pendukung lain yang memang benar-benar bisa untuk membantu penyelesaian pengurusan atas harta amanah Soekarno ini, Bunda. Bukan begitu Bunda? Tentu, itu pastinya nomor 1, itu. Baik Bunda. Pertanyaan kedua Bunda, kebalikannya ini Bunda. Apabila memang sulit atau tidak ada seseorang atau korporasi yang akan menjembatani atau memfasilitasi untuk membantu kepengurusan atas harta amanah Soekarno ini, apakah hal ini menjadi harga mati untuk Bunda tidak berbuat apa-apa lagi terkait pengurusan aset? Atau bisa dikata urusan ini bisa dibilang stuck atau justru diberhentikan oleh Bunda? Monggo Bunda. Tidak akan berhenti sesuai dengan janji, tidak akan dihentikan sesuai dengan tanggung jawab yang kami ambil, dan ini akan kita terus jalankan. Kalau toh dari pihak 3 pilar atau negara mengabaikan masalah ini, bukan harus kami berhenti. Kami selalu memikirkan solusinya bagaimana, karena yang ada pada diri keluarga kita ini bukan hanya urusan negara Republik Indonesia, tapi urusan dinasti yang sekupnya itu bukan hanya untuk di dalam negeri, tapi pertanggungjawabannya itu seluruh dunia, seluruh negara yang ada di dunia. Karena ini ceritanya dinasti. Oh, begitu ya Bunda? Ya. Baik, ini yang terakhir Bunda. Harta amanah Soekarno atau harta amanah NKRI sesuai dengan apa yang pernah Bunda sampaikan, ada banyak macam. Kalau tidak salah, seperti halnya dalam bentuk dokumen atas tanah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, kemudian dokumen dalam bentuk deposito, obligasi, kolateral, dan lain sebagainya, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.
Selanjutnya emas batangan, perhiasan, batu permata berbagai jenis beserta barang-barang tuah lainnya yang ada di dalam bunker-bunker aset tersebar di semua wilayah Indonesia. Pertanyaannya Bunda, apakah semua aset ini memiliki perlakuan yang sama untuk penyelesaian dan pemanfaatannya atau justru berbeda-beda Bunda? Monggo. Ya, kalau secara sistem untuk diselesaikan itu sistemnya sama. Hanya pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan penempatannya mungkin nanti yang berbeda-beda. Jadi sama. Prosesnya dari awal yang berbentuk barang sampai bisa dijadikan kolateral, bisa sampai untuk menjamin atau dicairkan, itu rasanya sama, sistemnya sama. Pun juga demikian dengan tanah. Tanah juga prosesnya juga kurang lebih sama. Karena itu diproses untuk dijadikan jaminan. Gitu. Jadi aset itu yang ada itu rata-rata itu bisa diolah seperti itu. Baik itu yang berupa uang, berupa benda, pun juga berupa tanah. Artinya untuk yang berupa benda seperti hanya batu permata, emas batangan, dan uang yang ada di bunker-bunker itu tidak bisa dimanfaatkan langsung dengan sekedar mengambil kemudian dimanfaatkan di masyarakat, ya Bunda? Ya betul, tidak bisa. Walaupun itu sudah berupa uang, berupa fisik uang asli dan sangat original sekali, tetap tidak bisa semerta-merta diambil kemudian digunakan. Tetap harus melalui hukum dan sistem.